Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Geats di episode ke-41. Di mana di episode sebelumnya, Daichi mengubah Sarah menjadi Yamato dengan parasi Yamato tahap 2-nya. Sehingga Sarah tak lagi dapat kembali menjadi manusia. Sementara Azuma yang tak tahu tentang hal itu secara gegabah membunuh Yamato yang ternyata adalah Sarah. Keiwa yang melihat kakaknya tewas di hadapannya lantas sangat marah dan dendam pada Azuma. Namun sayangnya ia tak mampu berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setelah mengetahui kejadian yang sebelumnya menimpa Sarah dan Keiwa dari Sumuri, Ace pun menceritakan hal itu pada Kurama Neon. Sehingga Neon pun sangat terkejut dan tak menyangka hal itu bisa terjadi. Karena hal itu juga Ace pun menjadi sangat khawatir dengan Keiwa. Karena diketahui Sarah adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Keiwa. Diketahui permainan parasit ternyata juga pernah ada di seri Grand Prix dahulu. Walau begitu, Jid, Kekera, dan Beroba pun tak ingin memperdulikannya. Karena mereka hanya akan berfokus pada misi merebut Sumuri dari Ace untuk menjadikannya Dewi Penciptaan kedua. Jika hal itu sudah terwujud, maka mereka berencana untuk melanjutkan Green End yang tertunda dan memusnahkan dunia yang tak lagi berguna bagi mereka itu. Sementara di pusat kota, Daichi mengumumkan tentang proyek Parasi Yamato tahap 1 dan 2 yang akan membuat manusia punah kepada warga. Jika mereka tak ingin terjangkit, maka ia meminta pada mereka untuk segera menemuinya. Bersama dengan itu, di lokasi yang sama Ace pun menyelamatkan orang-orang yang diubah menggunakan parasi Yamato tahap 1. Sementara untuk Yamato tahap 2, Ace harus menghindarinya terlebih dahulu sampai ia berhasil menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Di sini ternyata Daichi masih berniat untuk mewujudkan dunia idealnya dengan menggunakan Yamato ciptaannya itu. Di tempat berbeda, setelah Neon melihat kejadian barusan, ia pun berharap dapat kembali menjadi Kamen Rider untuk menyelamatkan orang-orang itu. Namun sayangnya ID core-nya telah dihancurkan oleh Bava. Di sini Ace pun mencoba menenangkan Neon dengan mengatakan bahwa saat ini ia belum menguasai kekuatan baru itu sepenuhnya. Walau begitu, Ace pun telah bertekad untuk membuat dunia di mana semua orang akan bahagia dengan Desagra yang ia buat. Mendengar perkataan Ace, Neon pun akhirnya kembali bersemangat dan berniat tak akan menyerah oleh keadaan. Setelah itu Ace pun kembali ke Desire Sanctuary. Di sana Hareruya pun memberitahukan Ace tentang rencana Samas dan Jid yang ingin menjadikan Sumuri sebagai Dewi Penciptaan yang baru. Di sini Sumuri pun lantas memberitahu Ace bahwa saat ini ia tak ingin lagi memihak pada manajemen Desire Grand Prix, karena ia telah bertekad untuk membantu di sisi Ace. Sementara di kediaman Keiwa, Kekera lagi-lagi menemui Keiwa yang sedang terpuruk itu. Diketahui ternyata perjuangan yang dilakukan Keiwa selama ini tak lain hanya untuk kebahagiaan Sarah yang merupakan satu-satunya keluarganya. Karena Sarah kini telah tewas, maka Keiwa merasa tak tahu lagi untuk apa ia mengharapkan perdamaian dunia. Melihat Keiwa telah jatuh ke dalam keputusasaan, Kekera pun lantas memintanya untuk tak menyerah dan memberitahukan sebuah solusi kepadanya. Sementara di tempat berbeda, lagi-lagi Azuma membunuh warga yang diubah oleh parasi Yamato tahap 2 itu. Seketika itu juga bayangan Sarah tiba-tiba muncul untuk menanyakan padanya, bukankah Kamen Rider seharusnya berjuang untuk melindungi manusia? Hal itu sontak membuat Azuma merasa bersalah. Namun di saat yang sama Beroba kembali menemui Azuma untuk mengolok-oloknya. Azuma pun lantas berkata ia akan tetap mengakhiri semua itu walau harus memakan korban. Di tempat berbeda, Kurama Neon mencoba menemui ayahnya di penjara untuk meminta bantuannya mengembalikan kekuatan Kamen Rider padanya. Namun sayangnya Kosei tak lagi memiliki upaya untuk melakukan hal itu, karena pihak di seri Grand Prix tak lagi bekerja sama dengannya. Melihat Kosei yang telah frustasi, Neon pun lantas merasa kasihan padanya. Esokan harinya, Ace mengajak Sumuri ke sebuah butik untuk mengubah penampilannya, agar pihak di seri Grand Prix tak mengenalinya.
Namun sayangnya hal itu percuma saja. Di saat yang sama tiba-tiba Jit muncul di sana dan ingin menemui Ace untuk memintanya menyerahkan Sumuri. Hal itu lantas membuat pertarungan di antara mereka tak terelakkan. Saat Ace terdesak, Hareruya pun tiba-tiba muncul untuk membantunya. Namun sayangnya mereka berdua pun kewalahan saat menghadapi Jit. Tak lama kemudian, Keiwa datang dan menarik Sumuri untuk membawanya ke tempat yang aman. Di saat yang sama pertarungan pun berakhir. Namun sebelum pergi, Jit berkata pada Ace, sebesar apapun kekuatannya, dunia ini tak akan menjadi milik Ace. Karena menurut Jit, yang akan menguasai dunia adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat. Sesampainya di tempat yang aman, Sumuri pun berterima kasih pada Keiwa. Di sana Sumuri juga menjelaskan alasannya saat ini memihak pada Yukio Ace dan para rider. Sementara itu Keiwa pun bercerita bahwa ia merasa bingung untuk melanjutkan hidupnya setelah kematian Sarah. Sumuri pun lantas menyemangatinya dan meminta Keiwa tak menyerah. Karena Sumuri yakin Keiwa pasti dapat mewujudkan kebahagiaannya sendiri. Melihat Sumuri yang masih menaruh kepercayaan padanya, Keiwa pun lantas meminta Sumuri berdoa agar Keiwa mendapatkan kekuatan yang dapat melindungi dunia. Keiwa pun berjanji akan kembali berjuang jika Sumuri mewujudkan hal itu. Walau sedikit ragu, namun Sumuri mengingat bahwa ia sempat membangkitkan Ace sehingga ia pun bersedia mewujudkan keinginan Keiwa. Sementara di Jamar Garden, wajah dan ingatan orang-orang yang telah terbunuh ternyata terkumpul di sebuah pohon di mana Daichi berharap ingatan semua orang akan segera menjadi miliknya dengan hal itu. Di tengah perjalanan lagi-lagi Azuma menemukan orang-orang yang diubah menjadi Yamato. Dan lagi-lagi ia pun membunuh semua orang itu. Di saat yang sama bayangan Sarah kembali muncul dan menanyakan untuk apa ia bertarung. Karena sikap Azuma dinilai tak melindungi siapapun. Di saat yang sama Keiwa pun kembali menemuinya dan mempertanyakan hal yang sama. Azuma pun lantas berdalih bahwa tak ada jalan lain selain membunuh mereka. Karena orang-orang itu juga tak dapat kembali menjadi manusia. Mendengar hal itu Keiwa murka sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Di saat yang sama Keiwa pun mengeluarkan sebuah bakel di mana ia berkata bahwa bakel itu ia ciptakan sendiri menggunakan kekuatan Dewi Penciptaan. Hal itu pun lantas membuat Azuma terkejut. Di sisi lain Ace dan Hareruya yang mencari Sumuri dan Keiwa lantas teringat perkataan Jit sebelumnya. Namun Ace meyakinkan Hareruya untuk tetap percaya pada Keiwa. Di pertarungan sebelumnya Keiwa pun seketika berubah ke wujud Kamen Rider Tycoon Bujin Sword Form. Dengan kekuatan baru itu ia pun dengan mudah mengajar Buffa dan mengalahkannya. Di sana Azuma pun seketika merasakan perbedaan yang terjadi pada sikap Keiwa dan saat itu juga Keiwa tanpa ragu menusuk Buffa dengan pedangnya. Lalu episode 41 pun selesai. Di pertarungan sebelumnya, Kamen Rider Tycoon dengan kekuatan barunya dengan mudah mengajar Buffa hingga ia tak berdaya. Walau begitu, Keiwa tak ingin membunuh Buffa agar Azuma merasakan penderitaan yang Sarah rasakan seumur hidupnya. Sementara di tempat berbeda, setelah Sumuri berhasil mengabulkan keinginan Keiwa sebelumnya, ia lantas disekap oleh Keiwa di suatu tempat. Berdasarkan informasi dari Kekera sebelumnya, Keiwa pun akhirnya menyadari kemampuan Dewi Penciptaan yang dimiliki Sumuri. Karena hal itu juga ia menyandra Sumuri agar Sumuri dapat membantu mewujudkan dunia idealnya. Tak hanya untuk kepentingannya sendiri, di sini ternyata Keiwa telah bekerja sama dengan Jit dan manajemen di Ser Grand Prix untuk membantu mereka menjadikan Sumuri sebagai Dewi Penciptaan kedua. Sebagai imbalan jika sang Dewi kedua tercipta, maka Keiwa diperbolehkan mengajukan permohonan pada sang Dewi untuk ia kabulkan. Namun sebelum itu, Keiwa berencana menghabisi Daichi terlebih dahulu. Di tempat berbeda, sesuai pengumuman Daichi sebelumnya, warga kota yang tak ingin diubah menjadi Yamato pun menemui Daichi untuk memohon keselamatan padanya. Namun tak diduga ternyata itu semua hanyalah tipuan yang Daichi buat untuk membuat mereka menjadi pasukan Yamato dengan parasitnya. Karena dengan begitu ia akan segera mendapatkan ingatan semua orang. Di saat yang sama Buffa pun sampai di sana dan menghajar beberapa orang yang telah berubah menjadi Yamato. Di sana Daichi pun mengungkapkan bahwa ia telah mendapatkan ingatan Sarah yang telah Azuma bunuh dari buah yang tumbuh dari pohon yang ia ciptakan di Jamar Garden. Mengetahui tubuh para korban telah disembunyikan Daichi di Jamar Garden, hal itu pun lantas membuat Azuma menjadi kesal. Namun saat ia akan menghajar Daichi, tiba-tiba Beroba dan Kekera muncul.
dan terungkap ternyata mereka telah bekerja sama. Seketika itu juga mereka pun henshin menggunakan kartu yang diberikan Jit sebelumnya ke wujud King dan Queen Yamato. Di sana pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Namun sayangnya kekuatan Bava pun tak cukup untuk mengimbangi kekuatan keduanya hingga akhirnya ia dikalahkan dengan mudah. Di tempat berbeda, saat Keiwa akan menemui Daichi untuk membalaskan dendam, tiba-tiba Neon menemuinya. Di sana Neon pun menceritakan janji yang telah ia dan Sarah buat sebelumnya. Namun kini janji itu hanyalah tinggal sebuah kenangan, mengingat Sarah sudah tiada. Mendengar hal itu, Keiwa pun berkata bahwa ia telah bertekad mewujudkan janji yang telah Neon dan kakaknya buat itu. Hal itu pun sontak membuat Neon menjadi bingung. Di saat yang sama, Ace juga sampai di sana untuk menanyakan maksud dari Keiwa itu. Terlebih lagi, Ace pun terkejut melihat perubahan sikap dari Keiwa. Keiwa pun menegaskan bahwa ia berniat menjadikan Sumuri sebagai dewi lalu menciptakan dunia idealnya dan mengembalikan Sarah. Maka dari itu Ace pun menduga telah terjadi sesuatu pada Sumuri. Namun sayangnya Keiwa tak ingin memberitahukan keberadaan Sumuri yang ia sembunyikan. Di sini Ace dan Neon pun mencoba memperingatkan Keiwa bahwa sikapnya itu tak ada bedanya dengan manajemen di Share Grand Prix. Namun sayangnya Keiwa pun tak ingin memperdulikan mereka, lalu ia pun berteleportasi menggunakan bakal Bujin Sword-nya. Tak ingin tinggal diam, Ace pun bertekad akan menghentikan tindakan Keiwa. Sementara di ruangan patung Dewi Penciptaan sebelumnya, Sumuri pun juga dibawa ke sana oleh Jit dan Samas untuk menjadikannya Dewi Penciptaan selanjutnya. Di tempat sebelumnya, lagi-lagi Daichi berhasil mengumpulkan para warga untuk dijadikan tumbal Yamatonya. Namun tiba-tiba dari balik kerumunan seorang pria berjubah mendekatinya. Dan ternyata itu adalah Sakurai Keiwa yang ingin membalaskan dendam Sarah pada Daichi yang telah mengubahnya menjadi Yamato. Di sini Daichi juga memberitahukan bahwa ia telah berhasil mengambil ingatan Sarah. Hal itu pun seketika membuat amarah Keiwa semakin memanas dan pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Di saat yang sama Daichi pun mengubah dirinya kembali menjadi monster. Namun beruntungnya dengan kekuatan Bujin Sword-nya, Taikun atau Keiwa berhasil menghajarnya bertubi-tubi hingga Kekera yang menyaksikannya merasa sangat senang. Daichi yang sudah kewalahan pun meminta bantuan pada Kekera. Namun sayangnya Kekera pun menolak. Karena ia sengaja ingin menjadikan Daichi sebagai tumbal dari pencapaian Keiwa itu. Tanpa ampun serangan demi serangan pun berhasil membuat Daichi terluka parah. Hingga di saat terdesak lagi-lagi Daichi mencoba memprovokasi Keiwa untuk tak mempercayai Kekera. Sayangnya Taikun atau Keiwa tak ingin memperdulikan perkataannya. Namun saat Taikun akan menghabisinya, tiba-tiba Gits muncul menghentikan tindakan Keiwa. Tak terima dengan tindakan Ace, Keiwa lantas berkata bahwa ia adalah orang yang akan mengatur ulang dunia. Lalu ia pun kembali menghilang. Sementara Sumuri yang hampir berubah ke wujud patung Dewi Penciptaan, tiba-tiba teringat janjinya pada Ace untuk berjuang bersama. Hal itu lantas ia jadikan sebagai permohonan pada dirinya sendiri, di mana ia memohon bahwa ia ingin tetap bersama Yukio Ace. Seketika itu juga permohonan itu pun terkabul dan hal itu menggagalkan ritual yang akan menjadikannya patung Dewi Penciptaan. Hal itu pun sontak membuat Sumuri dan Jit berteleportasi kembali ke tempat semula. Walau belum sempurna, ternyata Sumuri telah memiliki kekuatan penciptaan. Maka dari itu Keiwa pun mengajukan permohonan yang ia tulis di kartu di Share Grand Prix, di mana dunia ideal yang Keiwa inginkan adalah dunia di mana semua korban di Share Grand Prix hidup kembali. Walau Sumuri sempat keberatan, namun dengan terpaksa akhirnya ia melakukannya. Dan seketika itu juga dunia pun berubah. Di tempat berbeda, Ace pun menyadari akan hal itu, yang berarti di dunia kini Keiwa lah desasinya. Lalu episode 42 pun selesai. Akhirnya dunia ideal Keiwa pun terwujud. Namun Ace pun menjadi bingung dengan keadaan dunia yang kacau itu. Tak hanya Ace, Keiwa pun juga bertanya-tanya dengan hal itu. Alih-alih bahagia dengan keluarganya yang hidup kembali, sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena mereka harus tewas kembali karena menjadi korban pembantaian geng rider yang mengamuk di tengah kota. Kekacauan yang terjadi di kota pun mengakibatkan kerusakan parah di berbagai tempat. Bahkan pihak kepolisian telah diambil alih oleh mereka. Di tengah kekacauan itu, Azuma dan Ace pun muncul untuk menanganinya. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa dalang dibalik kekacauan itu adalah manajemen di Share Grand Prix.
Di sana Beroba mengumumkan bahwa dunia itu tak ada lagi aturan selain mereka harus bertahan hidup. Seketika itu juga Ace dan Azuma Henshin untuk menghadapi pengacau yang dipimpin oleh Kamen Rider Tabun. Di sana pun terungkap bahwa pengacau itu termasuk korban di Sir Grand Prix dari masa lalu yang dihidupkan kembali oleh Keiwa. Kamen Rider Tabun yang menyadari Ace masih hidup di era itu, ia pun lantas kabur menghindarinya. Sementara di tempat berbeda terlihat Sumuri yang dibelenggu oleh Jid untuk dimanfaatkan kekuatannya untuk membuat dunia menjadi distopia, yaitu dunia di mana semua orang tidak akan bahagia. Tak lama kemudian Keiwa yang merasa telah ditipu oleh Jid pun menemuinya kembali. Di sana Keiwa memprotes Jid karena dunia itu tak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahkan lagi-lagi keluarganya juga harus tewas karena kekacauan itu. Di sana Jid pun menyangkal pernyataan Keiwa. Dunia yang Keiwa inginkan memang benar telah terwujud. Namun karena keinginan itu juga Keiwa secara tak sengaja membangkitkan banyak preman kejam yang seharusnya telah menjadi pupuk bagi para Yamato. Yang berarti secara tak langsung kekacauan di dunia itu merupakan kesalahan Keiwa sendiri. Tak hanya itu, Jid pun menjelaskan bahwa ia dikirim ke dunia itu sebagai Game Master tak lain agar dunia itu berakhir dengan ending yang tragis. Maka dari itu jika Keiwa menginginkan kebahagiaannya maka ia harus menghabisi Gids. Karena Jid menganggap semua itu merupakan kesalahan Gids yang membuat Sumuri tak menjadi dewi penciptaan seutuhnya. Sehingga hal itu membuat kekuatannya menjadi tak sempurna. Di sini lagi-lagi Jid dan Kekera memprovokasi Keiwa dengan mengatakan bahwa untuk meraih kebahagiaan memang diperlukan sebuah pengorbanan. Maka dari itu Keiwa harus merebut kebahagiaan orang lain demi menyelamatkan keluarganya. Sementara di sebuah kantor polisi, geng Rider kembali mengacau dengan membebaskan seluruh tahanan dari penjara di sana. Secara tak diduga ternyata hal itu juga membuat Kosei Kurama terbebas. Melihat kekacauan yang terjadi di kota, Kosei pun lantas kebingungan. Kamen Rider Tabun yang mengenali Kosei lantas menemuinya dan menghajarnya untuk meminta uang padanya. Secara tak diduga, Neon juga sampai di sana untuk menyelamatkan orang tuanya itu. Di saat yang sama, Beroba memerintahkan Kazuo atau Kamen Rider Burari untuk memburu Kosei Kurama. Sesampainya di tempat yang aman, Kosei berkata bahwa walau Neon menolongnya, namun ia tetap tak bisa membantu Neon untuk menjadi Rider kembali. Walau begitu, Neon merasa bahwa keluarga Kurama memiliki kewajiban menjaga kedamaian dunia. Terlebih lagi ia yang merupakan anak yang lahir dari seorang dewi. Maka dari itu, Neon pun telah bertekad untuk menolong dan melindungi kebahagiaan semua orang dengan caranya sendiri. Walau saat ini ia tak dapat menjadi Rider, namun ia telah menaruh kepercayaan pada Ace yang berjanji padanya akan membuat semua orang bahagia dengan desagra yang ia gelar. Di markas geng Rider, tiba-tiba Keiwa pun muncul untuk membalaskan kematian keluarganya pada pemimpin geng itu yang tak lain adalah Kirito Asari atau Kamen Rider Tabun. Dengan sekali tebas, Kamen Rider Tabun pun berhasil dikalahkan. Karena hal itu juga, Kekera lantas memanfaatkan situasi itu untuk menjadikan Keiwa pemimpin para berandalan di sana. Di mana bagi orang yang bisa mengalahkan Keiwa, maka ia akan menjadi pemimpin selanjutnya. Setelah menjadikan Keiwa pemimpin, Beroba dan Kekera pun lantas memintanya untuk segera mengalahkan Gids. Karena jika Gids tewas, maka Sumuri tentunya dapat menjadi dewi penciptaan seutuhnya. Dengan begitu, Keiwa dapat mengabulkan apapun keinginannya dengan sempurna. Keesokan harinya diberitakan bahwa Kamen Rider Tycoon berhasil menaklukkan geng Rider. Dari sana Ace dan Azuma pun telah menduga bahwa dunia itu telah diubah oleh Keiwa. Hareruya pun menduga Keiwa telah dimanfaatkan oleh Jid, di mana tujuan Jid yaitu menciptakan akhir yang buruk. Menyadari hal itu, Azuma pun lantas pergi untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai dengan Keiwa. Sedangkan di tempat berbeda, lagi-lagi Kosei ingin berziarah ke tempat peristirahatan terakhir Akari. Diketahui ternyata Kosei selalu mendatangi tempat itu sebulan sekali. Melihat hal itu, Neon pun menyadari bahwa Kosei masih sangat menyayangi Akari. Bahkan keberadaan Neon pun tak mampu menggantikan hal itu. Sebelum pergi, Neon pun memberikan sebuah kertas pada Kosei. Azuma yang penasaran dengan letak pohon kebijaksanaan lantas menanyakannya langsung pada Daichi yang sudah babak belur akibat pertarungan dengan Keiwa sebelumnya. Di sana Daichi pun mengaku bahwa ingatan semua orang yang telah ia curi kini telah hilang seiring dengan dunia yang telah diubah oleh Keiwa. Daichi pun berkata bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan semua orang adalah keajaiban dari dewa. Walau begitu, ia tak ingin memberitahu letak pohon kebijaksanaan itu karena hal itu adalah kebahagiaannya. Untuk memburu Kosei Kurama, Kazuo atau Kamen Rider Burari lantas menculik Neon. Hal itu pun secara tak langsung mengingatkan trauma Kosei pada kejadian 11 tahun yang lalu, di mana ternyata Kazuo jugalah yang melakukan penyekapan Akari dahulu.
Kazuo pun meminta Kosei membawakan uang 300 juta yen sebagai tebusan seperti yang terjadi 11 tahun yang lalu. Sempat kesal dan putus asa dengan hal itu, Hirumi Kurama pun meyakinkan Kosei bahwa hal itu tidaklah sama. Momen indah yang Kosei Kurama dapatkan dari Akari dan Neon lantas menyadarkannya bahwa ternyata Neon sebenarnya tak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari dirinya. Karena Kosei beranggapan bahwa Akari dan Neon merupakan orang yang berbeda walau keduanya sama-sama merupakan anaknya. Rasa bersalah itu pun lantas mengingatkan Kosei dengan perkataan Neon sebelumnya tentang keinginan Yukio Ace. Singkat cerita, Kosei pun menemui Ace dan memohon padanya untuk bergabung dalam Desagra agar dapat mewujudkan kebahagiaannya. Keesokan harinya, Kosei pun menemui Beroba dan Kazuo untuk menyelamatkan Neon. Bukannya membawa tebusan, Kosei lantas membawa driver dan bakal baru yang sebelumnya diberikan Ace untuk menyelamatkan Neon. Seketika itu juga Kosei pun henshin menjadi Kamen Rider Gyago Fantasy Form dan bertarung dengan Kamen Rider Burari. Lihat kekuatan Gyago yang unggul dari Burari, Beroba lantas membantu Burari dengan henshin menjadi Premium Yamato. Kekera yang diam-diam juga ingin menghabisi Kosei lantas dihalangi oleh Gits yang muncul di sana sehingga pertarungan keduanya tak terelakkan. Melihat pertarungan ayahnya, Neon pun lantas terharu dengan kegigihan Kosei untuk menyelamatkannya. Lalu episode 34 pun selesai. Setelah Kosei mendapatkan driver dari Ace untuk menyelamatkan Neon, ia lantas henshin dan melakukan pertarungannya dengan Kamen Rider Burari. Namun saat Kosei hampir memenangkan pertarungan, tiba-tiba Beroba henshin untuk membantu rider itu. Pertarungan tak seimbang itu pun lantas membuat Kosei menjadi bulan-bulanan oleh keduanya. Di sini Beroba sengaja melakukan hal itu untuk membuat hati Neon semakin hancur. Namun kasih sayang Kosei yang kuat untuk menyelamatkan Neon membuatnya dapat bertahan. Dan di sini Kosei pun telah menyadari bahwa Neon juga pantas mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Akari, walau Neon berbeda dengan Akari. Kosei pun merasa bersalah karena selama ini ia tak pernah membalas rasa sayang Neon itu. Karena selama ini ternyata ia masih menganggap Neon tak seperti Akari. Untuk menebus rasa bersalahnya itu, Kosei pun telah bertekad untuk menyelamatkannya. Beroba yang sudah tak tertarik pada drama keluarga itu lantas menyerang Neon yang terikat untuk membunuhnya. Namun Kosei yang menyadari hal itu segera pasang badan sehingga serangan Beroba mengenainya dan membuatnya terluka parah. Namun sayangnya ternyata Kosei Kurama masih sanggup bertahan sehingga sebuah serangan dilancarkan ke arah Kamen Rider Burari hingga membuatnya terpental dan kembali ke wujud semula. Sementara Beroba yang sudah muak dengan semua itu lantas pergi meninggalkan mereka. Di saat yang sama Kosei pun kembali ke wujud semula dan berhalusinasi tentang kemunculan Akari yang ternyata merupakan Neon yang berhasil membebaskan diri dari ikatan sebelumnya. Seketika itu juga Kosei pun memeluk Neon dengan rasa penyesalan lalu ia pun pingsan. Di tempat sebelumnya Gits masih bertarung dengan Kekera yang sebelumnya juga sempat ingin menghabisi Kosei. Namun beruntungnya Kekera berhasil kabur karena merasa tak akan menang melawan Ace. Di Desire Sanctuary, Azuma pun menceritakan pertemuannya dengan Daichi pada Ace, di mana saat itu Azuma mencoba mencari tahu langsung kepada Daichi tentang letak pohon kebijaksanaan. Walau Daichi memang tak memberitahukan lokasi pohon itu disembunyikan, namun Azuma mendapat petunjuk lain yaitu bahwa sebenarnya Sarah seharusnya masih bisa diselamatkan jika saja Keiwa tak menciptakan dunia baru itu. Sayangnya kini hal itu sudah terlambat. Untuk itu Ace dan Azuma berencana untuk mengembalikan dunia itu dan segera menyelamatkan Sumuri. Namun yang masih membingungkan Azuma yaitu mengapa Beroba sangat membenci Kurama Neon. Selain itu Ace pun yakin Jit pasti memiliki rencana lain dengan memanfaatkan kemarahan Keiwa. Dan benar saja, di sini Jit ternyata berencana untuk mengurangi jumlah teman Ace. Karena dengan begitu secara tak langsung hal itu akan mengurangi kekuatan penciptaan Ace karena ia menjadi tak berharga. Dengan begitu maka kekuatan Sumuri akan sempurna, karena hanya ia yang akan menjadi satu-satunya Dewi Penciptaan. Namun sayangnya Sumuri pun berkata bahwa ia tak ingin menjadi Dewi Penciptaan. Karena ia juga memiliki keinginan yang sama seperti Ace, yaitu Sumuri menginginkan dunia di mana semua orang bisa bahagia. Pernyataan itu sontak membuat Jit sangat kesal pada Gits yang diduga telah mempengaruhi pikiran Sumuri. Karena keinginan Sumuri tersebut secara tak langsung membuat keinginan bertahan hidupnya semakin kuat dan tak dapat menjadi dewi seutuhnya. Sedangkan di markas geng Rider, Beroba dan Kekera memberitahukan Keiwa penculikan Neon yang mereka lakukan sebelumnya. Hal itu sontak membuat Keiwa terkejut. Karena rencana itu gagal, maka mereka kembali memprovokasi Keiwa untuk segera mengalahkan Ace agar kekuatan Sumuri segera sempurna. Sayangnya Keiwa tetap tak ingin patuh pada perintah siapapun.
Tak lama kemudian Azuma pun menerobos masuk ke markas mereka untuk menyadarkan Keiwa tentang perbuatannya dan pihak Desire Grand Prix yang memanfaatkan kekuatannya. Namun sayangnya Keiwa yang sangat dendam pada Azuma tetap tak ingin memperdulikan perkataan Azuma. Azuma lantas memintanya untuk percaya pada kekuatan Geats dan meyakinkan bahwa kakaknya masih bisa diselamatkan. Sayangnya Keiwa yang keras kepala pun tak peduli dengan semua itu, karena ia telah bertekad untuk menyelamatkan keluarganya dengan caranya sendiri. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun kembali terjadi. Walau sempat membuat Tycoon terdesak, namun sayangnya kekuatan Bava belum mampu melampaui Tycoon sehingga Azuma lagi-lagi berhasil dikalahkan. Walau begitu, Azuma tak menyerah. Lagi-lagi ia mencoba menyadarkan Keiwa tentang kemalangan keluarga Neon akibat perbuatan rekannya. Sekali lagi Azuma pun memintanya untuk percaya pada Geats. Dari pernyataan Beroba dan Kekera sebelumnya, Keiwa yang ragu pun menemui Jit langsung untuk menanyakan kebenaran tentang apakah benar kekuatan Sumuri akan sempurna jika Geats dikalahkan. Jit pun lantas membenarkan hal itu. Sebagai permintaan selanjutnya, Keiwa pun meminta Sumuri untuk menghidupkan kembali keluarganya dan ia tak peduli dengan hal yang lainnya. Mendengar hal itu, Sumuri pun tak yakin Keiwa akan bahagia setelah permohonan itu terkabul. Karena sebelumnya Keiwa yang Sumuri kenal sangat menginginkan kebahagiaan dan kedamaian untuk semua orang. Keiwa yang kembali ragu dengan keinginannya lantas pergi dari sana. Sementara di rumah sakit, Irumi atau Ibu Neon sontak memeluk Neon sesampainya ia di sana. Hal itu pun membuat Neon sangat terkejut. Bukan mengkhawatirkan suaminya, namun di sini Irumi malah mengkhawatirkan keselamatan Neon. Hal itu ternyata dikarenakan Irumi tak ingin lagi hal yang terjadi pada Akari sebelumnya juga menimpa Neon. Di sana akhirnya Neon menyadari bahwa kedua orang tuanya telah berubah dan sangat menyayanginya. Saat Kosei berhasil melewati masa kritisnya, ia pun berterima kasih pada Neon yang telah menyadarkannya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Saat itu juga Kosei pun memberikan ID core-nya pada Neon sebagai ungkapan kasih sayangnya. Di saat yang sama tiba-tiba Beroba datang dan menghancurkan beberapa bagian gedung rumah sakit itu untuk tak membiarkan Neon memiliki kebahagiaan. Neon yang merasa memiliki tanggung jawab tentang hal itu lantas menemui Beroba. Di sana Neon pun berkata pada Beroba bahwa ia telah mendapatkan keinginannya, yaitu kebahagiaan dan cinta sejati. Dengan keinginan dan tekad yang kuat dari Neon, seketika ID Core Gyago sebelumnya berubah menjadi ID Core Kamen Rider Nago. Dengan begitu, Neon pun lantas henshin ke wujud Kamen Rider Nago Fantasy Form. Dan dengan kekuatan baru itu, Beroba pun akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah Beroba berhasil kabur, ia pun ditemui oleh Azuma. Di sana Azuma pun berkata bahwa akhirnya ia dapat melihat penderitaan Beroba. Setelah itu Neon pun kembali ke Desire Sanctuary untuk mengkonfirmasi pada Ace bahwa kini ia akan berpartisipasi dalam Desagra menggantikan ayahnya. Ia pun berterima kasih pada Ace karena telah menolong dan mewujudkan kebahagiaannya. Namun Ace pun berkata bahwa semua itu tidaklah semata-mata karena kekuatannya. Karena keinginan Neon dan keluarganya lah yang memberikan Ace kekuatan untuk mewujudkan hal itu. Dari informasi Kekera tentang kekalahan Beroba atas Nago, Kekera lantas meminta Keiwa untuk segera mengalahkan Geats. Karena Sumuri tak akan sempurna jika Geats memiliki banyak sekutu. Di sini Keiwa pun telah bertekad untuk segera mengalahkan Geats, lalu episode 44 pun selesai. Setelah kekalahannya dari Kurama Neon, Beroba akhirnya menemui Sumida atau Kamera. Neon pun berkesimpulan, berarti jika mereka memiliki banyak sekutu atau teman, maka kemungkinan mereka dapat segera mewujudkan dunia di mana semua orang akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan di tempat berbeda, Jit memulai permainan untuk mengakhiri Geats dengan mengundang penonton VIP yang sudah menunggu bad ending dari dunia itu. Suatu ketika saat Neon dan ibunya baru saja pulang dari shopping, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Sumida. Sumida yang tak suka melihat kebahagiaan Neon lantas henshin lalu menyerangnya hingga pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Dapan yang merasa tak mampu mengalahkan Neon lantas menggunakan cara licik dengan berusaha menyerang Irumi atau ibu dari Neon. Sementara di ruangan penonton, Jit mempersilahkan para penonton VIP memberi dukungan pada rider yang mereka dukung untuk membantunya mewujudkan ending yang buruk dengan mengirimkan bantuan berupa buckle pada rider itu. Sayangnya walau telah mendapatkan bantuan buckle, Kamen Rider Dapan tak juga mampu mengalahkan Nago. Namun tak diduga saat Nago lengah, Irumi berhasil terkena tembakan dari Dapan dan hal itu juga mengakhiri pertarungan mereka. Setelah berhasil, ia pun terkejut melihat perubahan Keiwa.
Namun di sini Sumida mengerti alasan Keiwa mengubah sikap dan penampilannya itu. Beruntungnya serangan Sumida sebelumnya tak mengenai bagian vital Ibu Neon, sehingga luka yang ia derita tak berakibat fatal. Di saat yang sama, tiba-tiba Jit memberitahukan Ace bahwa babak final Apocalypse Game akan dimulai esok siang. Dari pernyataan Jit, Ace pun menyadari bahwa yang diinginkan penonton itu tak lain yaitu melihat Gits dikalahkan oleh Tycoon. Namun di satu sisi, Ace juga harus menyadarkan Keiwa yang sedang termakan hasutan Kekera dan Beroba, yaitu dengan menemui Daichi dan memintanya menunjukkan letak pohon kebijaksanaan. Sesampainya di sana, mereka hanya mendapati pohon itu yang telah berubah menjadi pohon biasa setelah Keiwa sebelumnya berhasil mewujudkan dunia idealnya. Hal itu pun secara tak langsung juga membuat kebahagiaan Daichi hilang bersama dengan menghilangnya ingatan orang tuanya. Maka dari itu, Ace meminta Daichi menebus kesalahannya agar rasa penyesalan itu tak terus menghantuinya. Azuma pun berkesimpulan jika dunia sebelumnya dapat dikembalikan, maka kemungkinan Sarah masih bisa diselamatkan. Untuk itu mereka sepakat untuk membantu Ace hingga Ace berhasil mewujudkan kebahagiaan semua orang. Apakah nantinya Daichi akan berbalik memihak pada Yukio Ace? Malam harinya, Haruruya pun diam-diam mengikuti Jit untuk mengetahui lokasi Sumuri disembunyikan. Sedangkan untuk menyelamatkan Keiwa yang masih termakan hasutan, Ace menegaskan pada Azuma dan Neon bahwa untuk menyelamatkan Keiwa tak ada cara lain selain percaya padanya. Keesokan harinya, pertarungan antara Ace dan Keiwa pun dimulai. Seperti dugaan Ace sebelumnya, di sini terlihat didukung oleh penonton VIP yang telah diundang oleh Jit sebelumnya. Sebelum memulai pertarungan, Ace pun berusaha menyadarkan Keiwa bahwa ia tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya jika ia tetap mengorbankan orang lain. Keiwa yang ternyata telah menyadari akan hal itu pun berkata bahwa ia tak memiliki cara lain untuk mengembalikan keluarganya selain dengan cara itu. Bersamaan dengan itu, keduanya pun henshin secara bersamaan dan pertarungan akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, kita pun diperlihatkan Mera atau Kamen Rider Cross Gits dan Mero yang akan menjadi villain di movie Kamen Rider Gits yang akan rilis di Jepang pada tanggal 28 Juli 2023 nanti. Seperti dapan sebelumnya, di pertarungan ini Tycoon juga mendapatkan bantuan berupa bakal yang diberikan para penonton untuk membantunya mengalahkan Gits. Ambil air mata itu yang tiba-tiba berubah menjadi sebuah kristal. Saat itu juga Jit membebaskan belenggu Sumuri untuk mengajaknya melihat kekalahan Ace. Haruruya yang sebelumnya berhasil menyelinap ke sana lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu Sumuri pergi dari tempat itu. Di tempat sebelumnya, pertarungan Tycoon dan Gits masih berlangsung. Hingga akhirnya Gits pun terpaksa mengalah dengan menerima serangan Kamen Rider Tycoon. Di sana Ace pun menyadari bahwa ia tak bisa menyadarkan Keiwa dengan melakukan pertarungan. Di saat yang sama, Sumuri yang berhasil kabur lantas menemui mereka. Di sana Sumuri lagi-lagi berusaha menjelaskan pada Keiwa bahwa tujuan Ace sebenarnya sama dengan dirinya, yaitu Ace ingin menciptakan dunia di mana semua orang bisa bahagia. Maka dari itu Sumuri memintanya untuk percaya pada Ace. Ace juga menegaskan bahwa selama Keiwa memiliki keinginan yang kuat dan percaya padanya, maka keinginannya dapat diwujudkan. Namun sayangnya karena belum ada bukti yang disaksikan Keiwa secara langsung, maka Keiwa merasa tak memiliki keinginan kuat untuk percaya pada kekuatan Ace. Dengan perasaan ragu dan ingin mencoba percaya pada Ace, Keiwa pun mengangkat pedangnya sambil meminta pada Ace untuk membuktikannya dengan mengubah kembali dunia. Di saat yang sama, Sumuri lagi-lagi mengajukan permohonan pada dirinya sendiri, yaitu ia ingin menyatu dengan Ace. Seketika itu juga cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dan sedikit mengubah penampilan Ace dengan rambut berwarna putih. Hal itu pun sontak membuat semua orang terkejut. Di saat yang sama, Ace pun kembali henshin dan mewujudkan permintaan Keiwa untuk kembali mengubah dunia. Melihat fenomena itu, Neon pun berusaha menyadarkan Sumida bahwa ia juga akan segera mendapatkan kebahagiaannya. Dan sekali lagi Ace meminta Keiwa untuk percaya padanya. Dan seketika itu juga dunia pun berubah, lalu episode 45 pun selesai. Setelah Sumuri menyatu dengan Ace, seketika itu juga Ace kembali ke wujud Kamen Rider Gits 9 dan mengubah dunia sesuai permintaan Keiwa. Beberapa saat kemudian, Sumuri yang telah kembali normal terbangun dari pingsannya. Di sana Haruruya lantas memberitahu bahwa Ace sudah mengubah dunia berkat bantuan kekuatan Sumuri sebelumnya. Namun sayangnya setelah kejadian itu, Ace dan Keiwa tiba-tiba menghilang. Sementara ternyata Keiwa dan Ace telah berteleportasi ke dunia di mana tempat sebelumnya Dewi Penciptaan dibelenggu. Di sana juga Ace memberitahukan Keiwa bahwa berkat keinginannya yang kuat, dunia yang kacau sebelumnya sudah dikembalikan ke dunia yang sebelumnya.
Namun di saat yang sama, tiba-tiba beberapa tali muncul dan membelenggu Ace di sana. Tak diduga ternyata itu merupakan konsekuensi yang harus Ace terima setelah berhasil mengubah dunia. Dimana yang berarti Ace telah menjadi dewa penciptaan seutuhnya. Sementara di tengah kota, Neon menemui Azuma untuk memberitahukan bahwa geng Rider telah menghilang dan dunia kembali ke waktu sebelumnya. Dunia yang tak sesuai keinginan penonton VIP pun lantas membuat mereka marah kepada Jit. Namun di sini Jit meminta mereka tak khawatir dengan bad ending yang ia janjikan. Walau sudah kehilangan Dewi Penciptaan, tak disangka Jit pun membuat ulang Dewi Kehancuran dengan air mata Sumuri yang mengkristal sebelumnya. Untuk mewujudkan bad ending sesuai keinginan penonton, Jit pun mengumumkan pada semua orang di kota bahwa mereka akan memulai bad end game. Sedangkan Ace yang mengetahui hal itu bertekad untuk tak membiarkan hal itu terjadi. Di tempat berbeda, pohon kebijaksanaan Daichi akhirnya kembali lagi bersama ingatan orang-orang yang sebelumnya telah ia curi. Di saat yang sama, Beroba dan Kekera datang untuk mengambilnya demi menghancurkan dunia. Daichi yang tak rela penemuannya diambil lantas harus berhadapan dengan Beroba dan Kekera. Saat Kekera dan Beroba akan membunuh Daichi yang tak berdaya, beruntungnya Nago dan Bapa sampai tepat waktu sehingga Daichi pun selamat. Hingga pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Namun karena Neon merasa tak ada urusan dengan mereka, ia lantas memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Sesampainya di Desire Sanctuary, Daichi pun mempertanyakan mengapa mereka menyelamatkannya. Hal itu ternyata karena Neon dan Azuma merasa hanya Daichi lah yang mengetahui cara menyelamatkan Sarah dari pohon itu. Namun Daichi lantas berkata bahwa percuma saja hal itu dilakukan, karena Beroba dan yang lainnya telah berencana untuk mengambil pohon itu untuk menghancurkan dunia. Dan benar saja, di sana Beroba, Kekera, dan Dark Sumuri akan segera memulai ritual untuk menjadikan orang-orang di pohon itu sebagai pupuk Yamato terkuatnya. Namun sebelum Sumuri mengabulkan keinginan Beroba itu, maka ia pun menyerap gira-gira Beroba sebagai tumbal dari permohonannya. Gira-gira sendiri adalah harapan atau keinginan yang dimiliki setiap orang. Seketika itu juga ritual pun dimulai, sehingga hanya sedikit waktu bagi Neon dan Azuma untuk mengembalikan Sarah. Di sana Daichi pun bersedia membantu mereka asal pohon itu kembali padanya. Namun Daichi memperingatkan Azuma bahwa Beroba dan Kekera memiliki kartu premium yang membuat mereka sangat kuat. Walau begitu, Azuma yang merasa insiden Sarah adalah kesalahannya, maka ia telah bertekad untuk menyelesaikan semua itu sebagai rasa tanggung jawabnya pada Keiwa. Di sana Azuma pun pergi sendiri untuk menghentikan mereka. Tak diduga ternyata selama ini diam-diam Azuma memendam rasa bersalahnya itu. Ace yang menyadari teman-temannya sedang berusaha menyelamatkan Sarah lantas memberitahu hal itu pada Keiwa. Selain itu, di sana Ace juga memberitahukan pada Keiwa bahwa Azuma sedang mempertaruhkan nyawa dan kebahagiaannya untuk mengembalikan Sarah. Maka jika Keiwa ingin membuat semua orang bahagia, Ace ingin Keiwa tak membenci Azuma, melainkan kesalahannya yang pernah ia perbuat. Sementara di tengah ritual itu, akhirnya Azuma sampai di hadapan Beroba dan memintanya menghentikan semua itu. Namun Beroba lantas berkata pada Azuma untuk berhenti bersikap sok pahlawan, karena dosa-dosanya tak akan pernah termaafkan. Tanpa basa-basi, Azuma pun lantas mengajaknya bertarung. Di sana Beroba pun henshin ke wujud ridernya tanpa menggunakan premium cardnya. Hal itu pun diikuti oleh Azuma yang berubah ke wujud Bava Zombie dan pertarungan pun dimulai. Di sana Daichi pun sempat merasa kasihan pada Azuma yang harus mengalami penderitaan demi mewujudkan kebahagiaan orang lain. Namun Neon menjelaskan bahwa sebenarnya Azuma tak menderita, karena dunia yang ingin Ace ciptakan bukanlah hal yang seperti Daichi pikirkan. Sementara itu pertarungan antara supporter dan idola itu masih berlanjut. Walau Azuma atau Bava sempat dibuat terdesak, namun dengan tekad yang kuat, Beroba pun berhasil dikalahkan dengan Rider Kick yang membuat Bava sempat bertransformasi ke wujud Fever Zombie-nya. Di sana Beroba baru menyadari bahwa ternyata Azuma masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua Rider. Sebelum lenyap, Beroba pun berharap suatu saat nanti ia bisa berada di satu kuburan bersama Azuma. Namun sayangnya Azuma pun menolak hal itu. Tak lama kemudian Kekera dan Dark Sumuri menghampiri Azuma yang sudah kehabisan tenaga. Dengan kematian Beroba itu, maka keinginan Beroba sebelumnya menjadi tidak valid, sehingga ritual pun tak bisa diteruskan oleh Dark Sumuri. Dan pohon kebijaksanaan pun terselamatkan. Kekera yang kesal melihat rekannya dikalahkan lantas berencana untuk menghabisi Azuma. Namun sebelum itu terjadi, Keiwa datang menyelamatkannya. Keiwa yang sudah mengetahui perjuangan Azuma lantas berterima kasih padanya. Di saat yang sama, Azuma juga meminta maaf pada Keiwa. Begitu juga dengan Keiwa yang sempat tak mempercayai mereka sebelumnya. Melihat itu semua lantas membuat Kekera terkejut dengan perubahan sikap Keiwa yang telah memihak pada Azuma.
Kekera yang kecewa lantas berencana menciptakan bad ending khusus untuk idolanya itu. Setelah itu akhirnya Daichi menepati janjinya untuk mengeluarkan Sarah dari pohon kebijaksanaan. Dengan serum pembasmi Yamato, akhirnya Sarah berhasil dikeluarkan dari pohon itu. Dan satu kebahagiaan dari Keiwa lagi-lagi berhasil diwujudkan oleh Ace. Namun di saat yang sama terlihat tangan Ace yang mulai berubah menjadi batu, lalu episode 46 pun selesai. Setelah berhasil menyelamatkan Sarah, akhirnya Azuma pun menyampaikan permintaan maafnya langsung pada Sarah di hadapan Keiwa. Dan beruntungnya Sarah pun lantas memaafkannya. Mengingat karena kerja keras Azuma jugalah ia dapat terbebas. Walau akhirnya mereka sudah berdamai, namun sayangnya Ace kini harus terbelenggu menggantikan Sumuri sebagai dewa penciptaan. Terlebih lagi adanya Sumuri hitam di pihak Jid yang dikhawatirkan juga memiliki kekuatan penciptaan. Bersamaan dengan itu, di markasnya Sumuri hitam itu sedang mengabulkan permohonan Kekera yang menginginkan akhir dari Keiwa. Dengan menyerap gira-gira dari Kekera, maka seketika itu juga Neon, Haruya Win, dan Azuma seketika berubah menjadi boneka. Melihat Azuma yang tiba-tiba berubah menjadi boneka kerbau lantas membuat Sarah dan Keiwa terkejut. Dan tak lama kemudian Kekera sampai. Tak ingin buang waktu, Kekera yang telah mengincar Keiwa sedari tadi lantas membawa mereka berdua berteleportasi ke tempat lain. Di tempat berbeda, akhirnya Jid pun sampai di tempat Ace dibelenggu. Di sana Jid pun meminta Ace menjadi dewa penciptaan tanpa hasrat dengan menekan drivernya agar Ace segera berubah ke bentuk patungnya seperti Mitsume dahulu. Sedangkan Dita mengumumkan kepada warga kota tentang sebuah pertunjukan yang akan ia siarkan secara live, di mana ia meminta warga kota untuk menonton game Kamen Rider yang akan segera ia mulai. Di mana game ini sengaja Kekera rancang untuk mempermalukan Keiwa di muka publik. Setelah memperkenalkan Keiwa yang merupakan satu-satunya rider di dunia itu, kemudian Kekera memperlihatkan 3 orang yang ia rantai sebagai tantangan yang harus Keiwa selamatkan. Di sana Keiwa pun diminta untuk menyelamatkan mengorbankan kebahagiaan orang lain untuk mewujudkan dunia yang bahagia bagi semua orang. Sementara Yamato yang dibelenggu akhirnya terlarang. Yamato itu membebaskan ketiga sandera tanpa memakan mereka. Di saat yang sama Daichi pun muncul dan menjelaskan bahwa Yamato itu adalah monster yang ia kembangkan. Maka dari itu ia dapat mengendalikan mereka sesuka hati termasuk tak memakan manusia. Melihat hal itu, akhirnya Kekera menyadari bahwa itu semua adalah rencana Keiwa dan Daichi untuk berpura-pura kalah agar Daichi dapat menyelamatkan para sandera. Seketika itu juga Keiwa kembali henshin untuk melanjutkan pertarungannya melawan Kekera. Sementara Ace yang menyadari kegigihan Keiwa yang ingin menciptakan perdamaian dunia dengan kekuatannya sendiri, lantas membuat Ace juga menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan penciptaan itu atas kehendaknya sendiri di hadapan Jid. Jid yang awalnya tak percaya dengan perkataan Ace lantas terkejut melihat Ace yang akhirnya terbebas dari belenggu itu. Jid yang kesal lantas berubah dengan driver barunya ke wujud Kamen Rider Rigard dan bertarung dengan Gits 9. Sementara di tengah kota, warga pun bersorak memberikan semangatnya pada Keiwa untuk mengalahkan Kekera. Setelah berhasil, akhirnya Kekera berhasil dikalahkan dengan Rider Kick darinya. Walau begitu, Keiwa tetap berterima kasih pada Kekera yang mengajarkannya menjadi Kamen Rider sejati agar ia bisa melindungi kedamaian dunia. Dan seketika itu juga Kekera pun lenyap. Bersamaan dengan itu, keinginan Kekera sebelumnya pun dianggap tidak valid oleh Dark Sumuri. Hal itu pun membuat Azuma beserta yang lainnya yang diubah ke bentuk boneka kembali ke wujud manusianya. Sementara pertarungan Gits 9 dan Rigard pun masih berlanjut. Walau sempat terdesak, akhirnya Gits berhasil mengalahkan Jid di pertarungan itu. Di saat yang sama, Suel akhirnya muncul kembali dan memberitahukan bahwa Jid hanyalah tangan kanan yang ia ciptakan dari dirinya. Lalu ia pun kembali menghilang. Setelah pertarungan, tak lama kemudian lagi-lagi Suel muncul dan memberitahukan pada semua orang untuk mewujudkan kebahagiaan mereka sendiri dengan menggelar Desert Grand Prix penutup. Bersamaan dengan itu, Dark Sumuri mulai merekrut beberapa peserta Desert Grand Prix dengan membagikan driver kepada beberapa orang di Jin sebelumnya ke wujud Kamen Rider Rigard Omega, lalu film pun selesai. Setelah sebelumnya Suel berubah ke wujud Kamen Rider Rigard Omega, bangkitkan beberapa Game Master untuk memantau langsung jalannya permainan di lapangan. Sementara di tempat berbeda, Ace telah memutuskan untuk menghentikan apapun usaha Suel dan menciptakan dunia di mana semua orang mendapatkan kebahagiaannya. Sedangkan Keiwa yang telah terkenal sebagai Kamen Rider pembela kebenaran, kini lantas kembali bekerja di kedai Tanuki Soba.
Walau dapat membuat Sarah bangga dengan usahanya, namun di satu sisi Keiwa masih khawatir dengan keberadaan Suel yang muncul kembali. Di saat yang sama, Keiwa pun ditemui oleh dua pelajar SMA yang juga berada di sana. Namun sebelum sempat berkenalan, tiba-tiba muncul pemberitahuan dari sumur hitam bahwa final Desire Grand Prix akan segera dimulai. Di saat yang sama, di tengah kota, beberapa warga yang berada di sana tiba-tiba diubah secara paksa menjadi seorang Kamen Rider, begitu juga dengan kedua pelajar yang berada di hadapan Keiwa. Selain itu, mereka juga dipaksa bertarung satu sama lain agar kebahagiaan mereka tak direnggut. Hingga nanti akhirnya permainan itu menyisakan satu peserta sebagai pemenang. Dan hal itu tentunya diselenggarakan oleh Suel untuk melanjutkan hiburan bagi penonton VIP. Sementara di kedai sebelumnya, kedua pelajar yang saling mencintai itu akhirnya memutuskan untuk tak bertarung dan pergi dari sana. Namun tak diduga hal yang mereka lakukan itu dianggap sebuah pelanggaran. Sehingga atas permintaan penonton VIP, kedua pelajar itu pun mendapatkan hukuman dikeluarkan dari permainan dengan cara diledakan. Keiwa yang menyaksikan kejadian itu lantas sangat terkejut. Sementara di sudut kota lainnya juga terjadi pertarungan antar rider hingga membuat seorang rider berhasil dikalahkan oleh lawannya. Peserta yang dinyatakan kalah itu lantas akan dikeluarkan oleh Game Master yang muncul di sana. Namun sebelum pria itu menjentikan jarinya, beruntungnya Azuma muncul di sana dan menghentikan tindakan pria bertopeng itu. Saat mengetahui Azuma adalah seorang rider, maka mereka pun bekerja sama menghajarnya hingga membuat Bava kewalahan. Sementara di tempat berbeda juga terjadi hal serupa yang dialami oleh Gits. Namun beruntungnya Gits berhasil menghentikan pertarungan mereka dengan memanfaatkan kekuatan Boost Mark II-nya. Menyadari kekuatan Gits yang jauh di atas mereka lantas membuat mereka ketakutan. Hal itu pun juga dianggap sebuah pelanggaran sehingga mereka juga akan dibunuh oleh Game Master yang muncul di sana. Namun beruntungnya Yukio Ace atau Gits dengan cepat menghentikan mereka. Dan di saat yang sama waktu permainan pun berakhir. Lalu peserta kembali ke wujud semula. Beberapa saat kemudian, Neon, Keiwa, dan juga yang lainnya berkumpul di Desire Sanctuary. Di sana mereka merasa permainan itu terlalu kejam sehingga hal itu harus segera dihentikan. Dan diketahui bahwa selama penonton menikmati acara itu, maka manajemen Desire Grand Prix akan terus berusaha melakukannya. Dari perkataan Hariruya itu, Neon lantas mendapatkan ide. Beberapa saat kemudian, Neon pun menemui ayahnya dan menceritakan semua yang terjadi. Kosei Kurama yang merasa juga memiliki tanggung jawab atas hal itu, ia pun lantas setuju untuk membantu Neon, mengingat ada kebahagiaan yang juga harus ia lindungi. Keesokan harinya permainan pun segera dimulai kembali. Dan terlihat di beberapa bagian kota yang kacau akibat pertarungan rider itu. Tak hanya itu, beberapa warga yang tidak ikut berpartisipasi hampir saja menjadi korban serangan brutal mereka. Beruntungnya Azuma dan Keiwa datang tepat waktu sehingga para warga itu berhasil diselamatkan. Di tempat berbeda terdapat Game Master yang memperhatikan kejadian itu. Di saat yang sama, Hariruya pun muncul di dekatnya untuk menghajar pria bertopeng itu. Namun sayangnya ia dikalahkan dengan mudah. Namun saat Hariruya terdesak, tiba-tiba Daichi muncul dengan pasukan Yamatonya dan lantas membantu Hariruya menghajar Game Master itu. Dengan munculnya para rider dan Yamato di sana lantas mengganggu jalannya acara, sehingga hal itu akan menyulitkan manajemen untuk melanjutkan acara mereka. Saat Suel berencana untuk menyingkirkan para rider dan Yamato itu, tiba-tiba Ace muncul di sana dengan bantuan Game Master misterius yang ternyata adalah Girori yang bangkit kembali. Di sana Girori kembali untuk menentang Suel karena acara itu dianggap tak lagi sejalan dengan aturan sebelumnya. Karena Desire Grand Prix itu jelas diperuntukkan khusus penonton VIP saja. Namun di sini Suel berdalih bahwa semua itu terjadi karena kemunculan Gits itu sendiri. Dimana karena keberadaan Gits yang menentang manajemen membuat para penonton menjadi marah. Walau sebelumnya Girori juga membenci Ace, namun akhirnya ia menyadari bahwa Ace telah berkontribusi dalam perdamaian dunia. Bahkan bukan hanya dirinya, Girori pun berusaha menyadarkan mereka bahwa juga terdapat penonton lainnya yang berharap Desire Grand Prix kembali seperti aturan semula. Maka dari itu Ace telah bertekad untuk menghentikan tindakan Suel. Seketika itu juga Ace pun berubah hingga akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Sementara Sumuri yang melihat pertarungan mereka tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke tempat Ace berada. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Gits berhasil memojokkan Suel. Di saat yang sama, Suel pun berusaha kembali melancarkan serangannya, namun tak diduga tubuhnya tak dapat bergerak. Di sini ternyata Neon dan Kosei telah menyadari bahwa kekuatan Suel didasarkan dari keinginan para penonton. Maka dari itu Kosei dan Neon pun mengusir penonton VIP itu dengan mengancam mereka. Maka dengan begitu tak ada lagi orang yang mendukung tindakan Suel.
Di set yang sama, akhirnya Ace berhasil memojokkan Suel kembali. Namun saat akan melakukan serangan akhir, tak disangka Suel membalikan waktu Ace hingga ia kembali ke wujud semula. Hal itu ternyata dapat dilakukan Suel karena Ace berasal dari era itu, sehingga Ace berada di bawah kendalinya. Hal itu secara tak langsung merupakan dampak dari perbuatan Ace sendiri yang memanipulasi kemampuan penciptaan sebelumnya agar bisa ia kendalikan. Maka Suel pun menilai hal itu adalah kecerobohan besar yang Ace lakukan. Di saat yang sama, tiba-tiba Sumuri datang dan menodongkan Magnum Shooter ke arah Ace. Hal itu sontak membuat Ace terkejut. Namun di sana Sumuri berkata bahwa itu adalah momen yang selama ini sudah ia tunggu-tunggu. Walau begitu, Ace pun berkata bahwa ia telah siap menerima hal itu. Lalu episode 48 pun selesai. Di awal film terlihat Sumuri yang akhirnya menembak Yukio Ace hingga tewas, sementara waktu melompat ke masa depan. Di sebuah kedai Tanuki Soba terlihat Keiwa yang sedang menikmati makanan itu bersama Sarah yang sedang menonton live dance Kurama Neon. Sedangkan di tempat berbeda terlihat Jin yang sedang mengunjungi makam Yukio Ace. Tak lama kemudian Sumuri juga muncul di sana. Diketahui ternyata waktu telah berlalu cukup lama, dan kini Sumuri mendedikasikan dirinya untuk menjaga makam Yukio Ace walau dunia telah melupakan jasanya. Di tempat lainnya terlihat juga Azuma yang kembali ke pekerjaannya sebagai petugas konstruksi bangunan. Melihat keberadaan Jin lantas membuat Sumuri mengingat kejadian itu. Shin pun flashback ke masa lalu. Saat itu ternyata Sumuri menembak Ace karena Sumuri hitam merasukinya, hingga Sumuri tak sadar telah melakukan hal itu. Walau Ace telah tewas, namun ternyata Suel telah menduga bahwa suatu saat Ace pasti akan terlahir kembali di dunia yang tentunya telah berubah. Karena Git saat itu hanyalah tinggal sebuah kenangan. Setelah berhasil menghabisi Ace, Suel lantas memutuskan untuk menghabisi pengganggu lainnya yang tak lain adalah Keiwa, Neon, Azuma, dan rekan Ace yang lainnya. Sementara di sana Sumuri hanya bisa menyesali perbuatannya. Sementara di tengah kota tampak Sumuri hitam memberikan pengumuman pada peserta di seri Grand Prix yang tersisa bahwa Git telah tewas. Hal itu sontak membuat Haruhi Yawin, Daichi, Keiwa, dan Kurama Neon sangat terkejut dan tak percaya dengan hal itu. Walau begitu, Sumuri hitam itu meminta para peserta tetap melanjutkan permainan selagi Suel menghabisi pengganggu yang tersisa yang tak lain adalah Keiwa dan yang lainnya. Seketika itu juga pertarungan mereka pun terjadi. Sementara di tempat sebelumnya tiba-tiba jiwa Ace muncul menemui Sumuri yang sedang menangisi jasadnya. Di sana Ace meminta Sumuri tak menangisinya karena ia sudah siap dan menerima semua itu. Seketika itu juga Ace pun lantas pergi. Di tempat berbeda, Keiwa dan Neon yang tak mampu mengimbangi kekuatan Suel lantas dihajar habis-habisan. Karena diketahui bahwa Suel mampu mengendalikan waktu sehingga Suel merasa mereka tak akan mampu mengalahkannya. Namun Azuma yang tak setuju dengan ucapannya tiba-tiba datang dengan wujud Kamen Rider Bava Jamasin lalu melayangkan pukulan berkali-kali ke arah Rigard Omega itu. Sayangnya lagi-lagi Suel membalikan waktu di mana mereka belum memperoleh kekuatan Rider, sehingga Azuma dan yang lainnya kembali ke wujud asal mereka dan kehilangan kekuatan Ridernya. Dengan begitu Suel dengan leluasa menghajar mereka yang tak mampu berbuat apa-apa itu. Shin pun kembali ke masa depan. Di sana Jin berkata bahwa dunia itu akhirnya bisa terwujud karena usaha Gits. Namun Sumuri tak setuju dengan ucapannya itu, karena menurutnya dunia itu dapat terwujud juga karena perjuangan rider lainnya yang tak lain adalah Keiwa, Azuma, dan juga Neon. Kembali ke masa lalu, walau telah kehilangan kekuatan, namun Azuma, Neon, dan juga Keiwa ternyata tak ingin menyerah pada Suel, karena mereka telah menaruh kepercayaan mereka pada Yukio Ace. Dan seketika itu juga Ace yang sebelumnya dianggap telah mati akhirnya bangkit kembali. Hal itu tentu saja membuat Suel terkejut dengan keberadaan Gits di sana. Di sana Ace pun membenarkan bahwa memang sebelumnya tubuhnya telah mati, namun ia yang sekarang adalah seorang dewa. Dan ternyata sebelumnya Ace telah berjanji pada ibunya akan menciptakan dunia di mana semua orang bisa bahagia dan menjadi dewa. Seketika itu juga pertarungan mereka pun berlanjut. Di saat yang sama, Ace pun mengembalikan kekuatan Rider ketiga rekannya itu agar mereka bisa mewujudkan cita-cita yang telah mereka janjikan. Di sini ketiga Rider itu akhirnya bekerja sama dan berhasil memojokkan Kamen Rider Rigard Omega itu. Saat Rigard berusaha membalikan waktu seperti sebelumnya, Gits pun memperingatkannya
bahwa kekuatan seorang dewa tak akan terpengaruh oleh waktu. Dengan begitu akhirnya kedua rider itu melakukan attack finish secara bersamaan hingga terjadi ledakan besar. Namun tak diduga dari balik ledakan itu, Gitz menghilang dan menyisakan Suel di sana. Tiba-tiba Suel yang merasa telah menang disadarkan oleh Ace yang ternyata telah berada dalam tubuhnya. Di sana ternyata Ace telah mengambil alih tubuh Suel dan menghancurkannya dari dalam. Setelah membunuh Suel, seketika itu juga Ace menciptakan ulang dunia di mana semua orang bisa bahagia di sana. Menyadari perubahan dunia itu lantas membuat Hareruya dan Daichi terharu. Sementara di tempat berbeda, portal dimensi ke masa depan pun lenyap. Hal itu pun membuat Samas, Dark Sumuri, dan Girori menghilang dari dunia itu. Sementara di tempat sebelumnya, Ace memberitahu ketiga rekannya bahwa dunia itu telah dibuat ulang dan semua orang berhak bahagia di sana. Selain itu, ingatan mereka tentang Yukio Ace atau Gitz juga akan terhapus. Lalu seketika itu juga Ace pun menghilang. Dan itulah cerita Sumuri tentang bagaimana dunia itu terlahir kembali. Namun sayangnya di dunia itu tak ada lagi Yukio Ace. Mendengar cerita itu, Zin pun sangat kagum dengan kekuatan Ace. Di saat yang sama, Zin pun memberitahu Sumuri bahwa mereka berencana membuat desain Grand Prix yang baru tanpa mempertaruhkan sesuatu seperti yang terjadi sebelumnya. Maka dari itu ia menawarkan kepada Sumuri untuk menjadi navigator kembali di acara itu. Tak diduga ternyata Sumuri menerima ajakan itu dengan senang hati. Seketika itu juga mereka pun berpisah. Di makam Yukio Ace itu juga terlihat beberapa harapan para peserta sebelumnya seperti Hareruya Win, Daichi, Azuma, Sarah, Neon, dan juga Keiwa. Di sana Ace pun percaya bahwa mimpi mereka akan terwujud jika mereka tak menyerah mewujudkannya. Karena di dunia yang ia ciptakan itu semua orang akan bahagia. Sementara di tempat berbeda terlihat Hotaru Ichinose yang sedang mengejar kartu Hopper One-nya di hadapan Yukio Ace. Lalu Kamen Rider Gitz pun tamat. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gitz kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.